Kalaupun banding paling turunnya cuma 6 bulan lagi. Berarti tidak perlu banding bang ya? Saya rasa nggak perlu. Takutnya nanti naik kan bisa bahaya. Iya bang, berarti tidak sesuai ya maksudnya. Ya kecuali misalnya Nia mengeluarkan uang untuk mengganti rugi misalnya 9 miliar atau 600 juta selesai ya, dia banding nggak apa-apa. Kita pencabutan daripada korban kan selesai kan, nanti hakim bisa bebaskan. Nah tapi kalau misalnya tidak mau mengganti kemudian ingin ringan aja ya berarti kan ya pokoknya putusan hakim itu udah berdasarkan 2 alat bukti dan keyakinan, bukan karena Farhad ngomong, nggak ada kaitannya saya. Justru saya kan hanya menyampaikan bahwa harusnya yang ditipu itu yang ditangkap karena mereka pintar, karena mereka mau jadi pegawai negeri kok nyogok, harusnya mereka yang ditangkap supaya mereka itu nanti nggak ngerepotin polisi, nggak ngerepotin jaksa, nggak ngerepotin hakim. Udah hilang 20 juta, 50 juta tapi ngerepotin hakim jaksa marah-marah lagi kalau dihukum ringan. Dan bayangkan kalau mereka itu lolos dari pegawai negeri, berarti pegawai negeri kita semua jadi disogok semua mereka, kira-kira begitu. Syukurlah ada hikmahnya juga dengan uang dinikmati sama OI. Artinya kita diselamatkan negara kita ini dari orang-orang yang punya mental korup yang ingin menjadi pegawai negeri. Jadi contoh semua ya bang? Jadi contoh gitu. Jadi saya tidak ada membela OI, tidak membela korban, tapi saya menyatakan bahwa persoalan tipu menipu ini ada dan ada terus. Makanya kita harus pintar, kita harus pandai. Makanya saya dikenal dengan Farhad pengacara pandai. Bang, terkait jadi komposer yang disebutkan eksploitasi anak itu gimana bang? Jadi komposer, Nah, mudah-mudahan tidak ada lagi pertandingan kedua kali. Kita akan melaporkan kepada Komisi Tinju Indonesia, kepada Menpora, ya, Komisi Olahraga Indonesia. Merah bang. Kenapa ada pertandingan tinju nggak tahu kelas apa ukurannya? Kalau tinju itu kan ada usia, ada berat badan. Nah kalau ini antara om-om 38 tahun dengan anak kecil umur 15 tahun tinju gitu. Ini eksploitasi anak. Bayangkan, untung aja nih anak menang gitu. Kalau itu anak kalah kemudian patah lehernya, siapa yang bertanggung jawab di sini? Nah, makanya saya harusnya menyarankan kepada Deddy Corbuzier, ketika tingkat kekayaan popularitas seseorang itu tinggi, harusnya dia lebih. Ini kan penyiksaan terhadap anak. Karena tidak sebanding. Piki itu walaupun kalah, dan saya rasa Piki itu pura-pura kalah. Nah, kalau pura-pura kalah berarti motivasinya apa? Berarti pertandingan ini hanya main-mainan dan lucu-lucuan. berarti bisa dibilang itu ilegal. Ini pertandingan ilegal. Harusnya pihak kepolisian, harusnya Kapolri pergi proses, nantikan, jangan dikeluarkan izin pertandingan tinju itu, ya. Yang merawat banyak keuntungan ya bang? Iya, keuntungan itulah yang kita anggap ilegal. Kembalikan aja uang penontonnya. Masa melakukan pertandingan anak kecil umur 15 tahun lawan orang tua? Ini kalau di luar negeri bisa ditangkap bapaknya, kira-kira seperti itu. Nah, bukannya saya mencampuri atau protes, Deddy itu sahabat saya. Tapi mudah-mudahan Deddy Corbuzier, kita itu sayang sama kamu dan anak kamu. Makanya kita protes. Jangan sampai nanti besok melawan lagi Ahmad Dhani, besok melawan lagi Farhad Abbas, hanya gara-gara ingin anaknya menang gitu. Ya kalau mungkin lawan saya belum tentu. Terus sekarang jadi petinju aja. Tapi saya nggak mau jadi petinju atau mau main-main lawan anak kecil, karena nanti tetap aja kita yang disalahkan. Bang, tapi itu kan sebagai sebuah entertainer bang. Oh nggak bisa, ini Indonesia ini nggak tahu itu main-main. Orang taunya itu serius, karena ada pukul-memukul 3 ronde, ya kan? Dan dia tidak mengakui itu main-main, dia mengakui bahwa Piki KO kan? TKO ya? Berarti berencana untuk datang ke KONI atau ke Komisi Tinju Indonesia? Ya nggak perlu, sebenarnya cukup kalau kita punya Menpora, kita punya Komisi Olahraga Indonesia, kita punya Menteri Pariwisata, kita punya Kapolri, kita punya Presiden, harusnya kan tanggap hal seperti ini gitu. Ini kan bukan persoalan main-main, ini persoalan anak kecil yang berbadan besar bermain tinju melawan orang besar, kebetulan menang, kalau kalah gimana? Nah ini merupakan penyiksaan juga terhadap anak karena membiarkan anaknya dipukul-pukul sama orang lain di ring tinju. Oke. Siap, terima kasih ya bang. Terima kasih bang. Makasih bang.